Halo, saya adalah seorang wanita lanjut usia biasa yang baru saja melewati usia tahun. Sepanjang hidup, saya tidak pernah ingin menonjol di depan orang lain dan selalu hidup dengan tenang. Namun akhir-akhir ini kejadian hari itu terus terlintas di benak saya, sehingga saya memutuskan untuk menuliskan kisah ini. Saya pikir saya sudah melewati berbagai macam hal dalam hidup ini, tetapi rasanya tidak pernah ada saat di mana perasaan saya naik turun begitu hebat seperti hari itu. Awalnya saya hanya berniat untuk pergi sejenak melihat teman-teman lama, namun tak disangka dalam waktu yang begitu singkat, ada begitu banyak hal yang terjadi. Bagi siapapun yang mungkin pernah berada di situasi serupa dengan saya, pasti akan banyak yang mengangguk setuju dengan kisah ini. Jadi, persiapkan diri Anda baik-baik untuk mendengarkannya. Sejak kecil, keadaan ekonomi keluarga saya tidak berkecukupan, sehingga hidup saya sangat sulit. Mungkin karena di kehidupan sebelumnya, saya berbuat banyak dosa. Kondisi sulit itu sama sekali tidak membaik bahkan setelah saya menikah. Karena terlalu sibuk menjalani hidup, sampai tidak menyadari bagaimana usia terus bertambah. Tahu-tahu saya sudah mencapai usia tahun, sebuah usia yang terasa asing dan canggung bagi saya. Hari itu adalah hari di mana saya baru saja pulang, setelah makan malam sederhana bersama putra saya, untuk merayakan ulang tahun saya, yang kesia-sia. Putra saya, yang sehari-harinya begitu perhatian layaknya seorang anak perempuan, telah menyiapkan hadiah, dan mengajak ibunya yang sudah banyak menderita ini ke sebuah restoran yang lezat. Awalnya, dia bahkan menyarankan agar kami mengundang kenalan dan kerabat untuk mengadakan pesta. Ibu, bagaimanapun ini perayaan usia 60, bagaimana kalau kita undang setidaknya kerabat dekat untuk menerima ucapan selamat? Tetapi saya tersenyum, sambil melambaikan tangan menolak. Aduh, perayaan apa sih? Zaman sekarang siapa yang masih merayakan ulang tahun kesista seperti itu? Itu kan tradisi zaman dulu saat orang-orang tidak berumur panjang. Ibu tidak apa-apa. Nanti ibu masak sup sendiri di rumah. Jadi jangan repot-repot memikirkannya. Kamu kan anak yang sibuk. Meskipun saya berkata demikian, putra saya merasa tidak enak hati, sehingga dia tetap menyiapkan acara makan yang kecil, namun berkesan. Setelah makan dengan menyenangkan pada hari itu, dan kembali ke rumah, sebuah pesan grup dari teman-teman semasa MA masuk, mengabarkan bahwa reuni akan segera diadakan. Sejujurnya, sampai usia tahun, saya belum pernah sekalipun menghadiri acara reuni sekolah. Karena kondisi ekonomi yang pas-pasan, saya selalu mencari alasan untuk menghindar. Tetapi entah mengapa, tahun itu pikiran saya berubah. Mengingat usia yang sudah menua, timbul keinginan di hati saya untuk setidaknya sekali saja hadir di pertemuan di mana semua teman SMA berkumpul. Ya, mungkin tidak banyak waktu yang tersisa untuk bisa bertemu dan mengobrol dengan semua teman sekolah. Kalau nanti semua orang mulai sakit-sakitan di sana-sini, reuni pun akan bubar dengan sendirinya. Sebelum hal itu terjadi, bagaimana kalau saya ikut sekali saja? Setelah memutuskan hal itu, beberapa hari sebelumnya, saya mulai membongkar lemari. Pakaian untuk memilih baju yang layak dipakai. Namun rasanya tidak ada satupun yang pas. Ada yang terkesan terlalu berlebihan, ada juga yang tampak terlalu lusuh dan miskin. Karena bingung, akhirnya saya mengeluarkan setelan pakaian yang pernah saya dapatkan sebagai hadiah dan belum pernah dipakai, hanya tergantung selama bertahun-tahun, lalu menyetrikanya. Kemudian saat berdiri di depan cermin dan merapikan pakaian ke sana kemari, saya menertawakan diri saya sendiri. Ah, mau kencan buta juga bukan. Untuk apa terlalu dipikirkan begini? Yang penting pakai baju yang tidak membuatku terlihat menyedihkan saja. Kalau begini rasanya tidak akan terlihat seburuk itu. Meskipun berpikir begitu, saat hari reuni semakin dekat, diam-diam ada sudut di hati saya yang merasa tidak tenang. Kadang-kadang saya pernah bertemu satu atau dua teman secara terpisah, tetapi karena belum pernah tampil di depan banyak orang sekaligus. Entah kenapa saya merasa gugup. Namun, saya menenangkan diri dengan bertekad untuk tidak menundanya kali ini, lalu melangkah keluar dari rumah.
Saat naik bus dan memandang keluar jendela, begitu banyak pikiran yang melintas di kepala saya. Sebagian besar adalah wajah-wajah yang sudah puluhan tahun tidak saya temui. Apakah mereka masih mengenali saya? Bagaimana kalau mereka tidak mengenali saya dan suasananya jadi canggung? Karena memikirkan segala macam kekhawatiran. Setibanya di depan restoran yang menjadi lokasi pertemuan di Jakarta, saya bahkan tidak sanggup langsung membuka pintu dan hanya mondar-mandir cukup lama di depan pintu. Setelah memantapkan hati, saya membuka pintu dan melangkah masuk, lalu terlihatlah teman-teman sekolah yang sudah duduk berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Anehnya, meski bertahun-tahun telah berlalu, begitu melihat wajah mereka, nama-nama yang familiar langsung teringat satu persatu. Dengan rasa senang, saya melambaikan tangan dan mendekati meja, namun beberapa tatapan dari mereka yang mengenali, saya terasa tidak biasa. Tatapan yang terang-terangan memindai saya dari ujung kepala hingga ujung kaki itu membuat saya tanpa sadar tertegun. Dan di pusat tatapan itu, berdirilah wanita itu. Misuk, seorang wanita yang bagi saya tidak ada kata lain yang bisa menggambarkannya selain takdir buruk. Hari itu pun, Misuk mengangkat sudut bibirnya seolah-olah senang bertemu dengan saya dan berpura-pura menyapa. Tetapi tidak ada ketulusan sedikit pun yang terpancar dari wajahnya. Ya ampun, siapa ini? Kalau berpapasan di jalan, aku pasti tidak akan mengenalimu. Kenapa kamu jadi kelihatan tua sekali begini? Setelah sekian lama mengumpulkan keberanian untuk datang ke reuni, sapaan pertama yang saya dengar justru perkataan bahwa saya sudah tua. Meski perasaan saya tidak enak, saya tidak ingin merusak suasana. Jadi saya hanya berusaha tersenyum, menyapa, dan melewatinya. Misuk, sudah lama ya? Tapi kurasa kita semua terlihat mirip-mirip saja. Kita kan sudah 1 tahun, mana bisa melawan usia. Namun, lawan bicara saya tampaknya tidak berniat menyudahinya begitu saja. Dia mendengus sinis dan sengaja menambahkan sepatah kata lagi. Kamu ini mana bisa disamakan begitu? Waktu memang berjalan sama. Tapi yang lain kan rajin ke klinik kecantikan dan merawat diri. Mana ada yang hidupnya susah menderita seperti kamu? Katanya kalau masa muda sengsara, masa tua akan bahagia. Tapi kamu ini benar-benar tidak punya keberuntungan di hari tua ya. Di wajahmu, jelas sekali terlihat bekas orang yang menua, hanya karena bekerja membanting tulang. Mendengar ucapan itu, beberapa teman yang duduk di sekitarnya tertawa terkekeh-kekeh, dan ikut menimpali satu persatu. Iya sih, tapi kalau diperhatikan baik-baik, wajah lamanya masih ada. Lagi pula waktu zaman sekolah dulu dia memang tipe yang terlihat lebih tua dari usianya. Memangnya ada yang bisa melawan umur, tapi kalau dirawat sedikit, pasti akan lebih baik. Mulai sekarang coba rawat dirimu sedikit ya. Mereka saling menimpali seolah sedang mengejek saya. Saya berusaha menganggapnya sebagai lelucon, memasang senyuman di wajah dan duduk di kursi. Tetapi saya tidak bisa menyembunyikan rasa panas di wajah saya. Di dalam hati, puluhan kali terlintas keinginan untuk langsung berdiri dan pergi. Tetapi rasa harga diri bahwa saya tidak boleh menyerah begitu saja. Setelah datang jauh-jauh menahan saya di tempat duduk itu, saat itu seorang teman yang duduk di samping saya melirik ke sekeliling dengan hati-hati, lalu berbisik pelan di telinga saya. Misuk itu memang masih sama seperti dulu. Jangan dimasukkan ke hati ya, meski dia sedikit memihak saya seperti itu. Teman itu sendiri tampak berhati-hati terhadap Misuk dan teman-teman lainnya, sehingga tidak berani bersuara lebih jauh. Di tengah suasana yang hambar dan canggung itu, saya hanya bisa memainkan gelas air tanpa alasan dan berusaha bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, kondisi saya rasanya sudah ditarik kembali ke masa-masa sekolah dulu. Tatapan Misuk yang seperti itu bukanlah hal yang asing sejak kami masih sekolah. Semasa SMA, saya termasuk murid yang cukup pintar. Meskipun kondisi ekonomi keluarga tidak mampu membiayai bimbingan belajar, satu kali pun, setiap ujian nama saya selalu berada di peringkat atas. Sehingga para guru pun cukup menyayangi saya. Namun, hal itu tampaknya sangat mengganggu di mata Misuk. Dia sendiri selalu mengenakan pakaian
dan perlengkapan serba mewah yang membuat orang lain iri. Tetapi satu-satunya hal yang tidak pernah bisa dia kalahkan dari saya adalah nilai pelajaran. Suatu hari saat kami berpapasan di lorong, Misuk mendekati saya, menyenggol bahu saya, dan berkata seperti ini. Mentang-mentang agak pintar, sok sekali gayamu. Dari keluarga miskin melarat saja, untuk apa sih belajar sekeras itu? Memangnya kamu punya uang untuk kuliah? Dia terang-terangan meremehkan saya seperti itu, tetapi saat itu saya hanya mengira dia sedang melampiaskan kekesalannya sesaat. Namun seiring berjalannya waktu, sikap berkuasa dan perundungan Misuk semakin menjadi-jadi. Saat menentukan teman sebangku ataupun membagi kelompok tugas, dia sering menghasut teman-teman sekelas untuk mengucilkan saya secara halus. Pernah suatu ketika, menjelang pekan olahraga antar kelas, saat pembagian tim, Misuk memimpin pembagian dan sengaja mengabaikan saya sendiri hingga kuota anggota terpenuhi. Guru yang menyadari hal itu akhirnya turun tangan mengatur ulang, sehingga saya bisa diselipkan masuk. Namun rasa sedih dan terhina di hari itu masih membekas di sudut hati saya. Bahkan setelah saya melewati usia 17 tahun. Meski begitu, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan saat itu hanyalah bertahan dalam diam. Misuk, yang merupakan putri tunggal dari keluarga kaya raya, mengendalikan anak-anak lain dengan uang dan kekuasaannya, dan saya yang tertekan oleh kekuatannya. Memilih untuk menahan diri demi tidak memperbesar masalah, tetapi saya sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa hubungan seperti itu akan terus berlanjut tanpa terputus hingga rambut kami memutih di usia senja. Setelah lulus SMA, karena kondisi ekonomi keluarga, saya melepaskan impian untuk kuliah dan bekerja sebagai staf pembukuan untuk mencari uang. Saya kemudian menikah dengan suami yang saya temui di tempat kerja. Namun garis nasib saya yang malang tidak kunjung berubah. Hanya selang beberapa tahun setelah menikah, suami saya jatuh sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Karena organ hatinya rusak parah, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga penghasilan kami kembali terputus. Dan saya terpaksa harus banting tulang melakukan pekerjaan apa saja demi menopang rumah tangga. Karena itu, saat putra saya masih kecil, ada masa-masa di mana saya harus berangkat subuh-subuh untuk bekerja menggosok daki pelanggan di pemandian umum demi menyambung hidup. Setelah itu pun, tidak ada pekerjaan yang belum pernah saya coba. Mencuci piring di restoran, menjadi kasir supermarket, hingga bekerja sebagai asisten rumah tangga harian. Di rumah orang lain pun pernah saya jalani. Namun sialnya, sekitar waktu itu, rumah majikan tempat saya bekerja ternyata memiliki hubungan bisnis dengan suami Misuk. Suatu kali, majikan saya mengatakan akan ada tamu yang datang dan meminta saya menyiapkan makanan. Saat sedang bekerja dengan mengenakan celemek, saya berpapasan langsung dengan Misuk dan suaminya. Melihat saya, Misuk mendengus sinis ke udara, seolah merasa konyol. Lalu hari itu, dia benar-benar menyuruh-nyuruh dan mempekerjakan saya tanpa henti. Kemudian sebelum pulang, dia mendekati saya siang. Sedang berdiri berkeringat tanpa riasan wajah sedikit pun. Lalu berbisik pelan. Daripada jadi pembantu di rumah orang lain, lebih baik kamu kerja di rumahku saja. Masa untuk teman sekolah sendiri, aku tidak bisa memberimu satu pekerjaan. Kata-kata itu diucapkannya sambil tersenyum. Namun, maksud dibaliknya sangat jelas. Bukan karena dia mengkhawatirkan saya, melainkan dia ingin menertawakan dan menikmati penderitaan saya. Mustahil saya tidak menyadarinya. Saat itu pun, saya tidak membalas sepatah kata pun, hanya menundukkan kepala dan menghindari tempat itu. Zaman di mana saya bahkan tidak memiliki kemewahan untuk mempertahankan harga diri. Saya memilih diam agar tidak menimbulkan keributan yang bisa membuat majikan saya memecat saya. Saya bertahan melewati masa-masa sulit itu untuk membiayai biaya hidup, biaya rumah sakit suami, dan biaya pendidikan putra saya. Lalu, ketika suami saya akhirnya menghembuskan napas terakhir setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit, yang tersisa bagi saya hanyalah rekening bank yang kosong dan kekhawatiran akan biaya pendaftaran kuliah untuk putra saya yang akan segera masuk universitas. Batas waktu pembayaran semakin dekat,
Tetapi sama sekali tidak ada jalan untuk mengumpulkan uang tersebut. Akhirnya, dengan mengesampingkan rasa malu dan harga diri yang terluka, saya memberanikan diri menghubungi teman-teman lama satu persatu. Awalnya mereka semua menerima telepon saya dengan ramah. Tetapi begitu saya dengan susah payah menceritakan keadaan saya yang sulit, mereka semua serempak menggantung kalimat mereka dan bersikap serba salah. Ah, akhir-akhir ini keadaanku juga sedang tidak baik. Sepertinya aku harus membicarakannya dulu dengan suamiku. Mereka semua memberikan alasan yang serupa. Namun, alasan sebenarnya mengapa saya tidak bisa meminjam uang baru saya ketahui di kemudian hari. Seorang teman dengan suara penuh rasa bersalah dan ragu-ragu, akhirnya membuka mulut dan mengatakan hal ini kepada saya. Misuk yang bilang begitu. Dia bilang kalau meminjamkan uang padamu, uangnya tidak akan pernah kembali. Jadi kalau kamu menghubungi, kami harus menolaknya. Sepertinya dia sudah mewanti-wanti ke semua orang, bukan cuma aku. Kamu tidak akan bisa meminjam uang dari teman-teman sekolah. Benar sekali. Misuk telah mendengar kabar tentang situasi saya, dan sengaja mengambil langkah terlebih dahulu, agar teman-teman lain tidak meminjamkan uang kepada saya. Rasa hancur dan pilu di saat mendengar kata-kata itu masih belum bisa saya lupakan hingga sekarang. Ini bukan sekadar masalah uang, melainkan keberadaan Misuk yang terus-menerus menyiksa saya. Bahkan setelah sekian lama lulus SMA, serta kenyataan bahwa saya hanya bisa pasrah dan menjadi korban tanpa bisa berbuat apa-apa, membuat saya sangat sengsara. Pada akhirnya, saya meminta uang muka dari rumah tempat saya bekerja, dan berkeliling ke rumah kerabat ke sana, kemari memohon bantuan hingga akhirnya berhasil mengumpulkan uang pendaftaran kuliah tersebut. Namun setelah itu pun, kondisi ekonomi kami tak kunjung membaik, dan masa-masa penuh penderitaan terus berlanjut. Meskipun bekerja keras hingga ujung-ujung jari saya pecah-pecah, keuangan keluarga selalu pas-pas-pasan, namun saya bertahan melewati tahun-tahun itu, hanya dengan satu tekad, membesarkan putra semata wayang saya menjadi orang yang berintegritas. Saat tenggelam dalam kenangan masa lalu itu, tanpa sadar saya merasa sesak dan ingin menangis sendirian. Mendengar kata-kata bernada ejekan dari Misuk dan teman-teman di reuni yang baru pertama kali saya hadiri ini membuat kenangan-kenangan menyakitkan di masa lalu kembali membanjiri benak saya. Saya merasa sedih karena betapapun panjangnya waktu telah berlalu. Saya masih saja menjadi sosok yang hanya berada di pinggiran teman-teman dan tidak mampu bersuara lantang dengan percaya diri. Namun untunglah, pembicaraan di meja segera beralih ke topik lain. Seseorang mulai memamerkan cucunya, sehingga perhatian semua orang teralihkan ke sana. Dan setelah cerita itu selesai, seseorang yang lain mengangkat cerita tentang perkumpulan mendaki gunung yang diikutinya akhir-akhir ini, hingga mereka saling mengajak untuk pergi bersama kapan-kapan. Barulah saat itu saya bisa sedikit meredakan ketegangan, menghela napas lega, dan tetap bertahan di tempat duduk saya. Beberapa saat kemudian, ketika gelas minuman telah berputar beberapa kali, dan suasana semakin hangat, ponsel di dalam tas saya berdering. Dengan cepat saya mengeluarkan ponsel, dan saat melihat nama yang tertera di layar, senyuman otomatis terukir di sudut bibir saya. Orang yang menelepon tak lain adalah putra saya. Sambil tetap duduk di kursi, saya memiringkan tubuh sedikit lalu mengangkat telepon. Ibu, ini aku. Sekarang ibu di mana? Oh, ibu sedang di tempat reuni. Kan ibu sudah bilang tadi. Ada apa, nak? Ada masalah? Tidak. Restoran itu kan tidak jauh dari tempatku bekerja. Jadi kalau sudah selesai aku mau menjemput ibu. Kira-kira selesai jam berapa? Aduh, kamu kan sibuk. Untuk apa repot-repot menjemput? Ibu bisa pulang naik bus sendiri kok. Ah, masa anak ibu ada di dekat situ tapi ibu harus naik bus? Nanti aku datang pas acaranya selesai, jadi kabari aku ya. Ya sudah, baiklah, nanti ibu hubungi lagi. Setelah percakapan itu berakhir dan saya menutup telepon, seorang teman di samping saya bertanya dengan wajah penasaran. Siapa? Dari ekspresimu kelihatannya senang sekali. Ada kabar baik ya? Ah, anakku, katanya tempat kerjanya tidak jauh dari sini.
Jadi dia mau menjemput kalau acaranya sudah selesai. Apa? Anakmu mau menjemput? Anak muda zaman sekarang kan sibuk sekali. Dia kerja di perusahaan, apa sampai punya banyak waktu luang begitu? Saya baru saja hendak tersenyum dan menjawab santai. Namun Misuk bahkan tidak mendengarkan jawaban saya dan sudah langsung menyambar kalimat berikutnya. Yah, paling juga bukan kerja di perusahaan hebat. Wajar saja kalau punya banyak waktu luang. Anakku, mana punya waktu begitu? Setelah pulang dari luar negeri, dia memegang posisi penting di perusahaan ayahnya. Dia sangat sibuk sampai-sampai melihat wajahnya saja susah. Mendengar perkataan Misuk, beberapa teman di sekitarnya mengangguk-angguk membenarkan. Iya ya, karena dia orang hebat yang lulusan luar negeri. Pasti sibuk sekali. Katanya sedang belajar manajemen bisnis dari ayahnya kan? Melihat reaksi teman-temannya, Misuk yang semakin bersemangat terus memamerkan putranya, lalu tiba-tiba mengangkat sudut bibirnya dan melontarkan pertanyaan ini. Ngomong-ngomong, anakmu lulus kuliah dengan benar kan? Dengan kondisi seperti itu, bayar uang kuliah saja pasti susah payah. Tidak tahu deh lulusan kampus mana. Anakku waktu kuliah di luar negeri, bahkan berhasil meraih 2 gelar sekaligus loh. Mendengar perbandingan yang begitu terang-terangan itu, lidah saya sempat keluh sejenak. Namun saya berusaha membalasnya dengan tenang. Iya, seperti yang kalian tahu, keadaan kami memang pas-pasan. Tapi setelah masuk kuliah, beruntung dia selalu mendapat beasiswa penuh, jadi dia bisa menyelesaikan semua studi yang dia inginkan. Oh, begitu ya. Syukurlah kalau begitu. Yah, kalau hidup serba kekurangan, memang harus bekerja keras. Jadi sekarang dia kerja apa? Tanyanya dengan mata berbinar-binar. Memasang ekspresi seperti sedang mencari celah untuk menjatuhkan anak saya. Saya tidak ingin menceritakan secara detail tentang putra saya kepada orang seperti itu. Jadi saya hanya menjawab seadanya. Dia hanya menjalankan usahanya sendiri secara kecil-kecilan. Seperti dugaan, Misuk sedikit mengernyitkan dahi seolah jawabanku tidak memuaskan seleranya. Lalu kembali mengalihkan topik ke putranya sendiri. Anakku kan sudah belajar ilmu manajemen bisnis dengan sungguh-sungguh di luar negeri. Sekarang dia sedang menjalani pelatihan penerus di perusahaan suamiku. Belajar perlahan dari tingkat bawah. Katanya begitu perusahaan diserahkan kepadanya nanti, dia berambisi untuk memperbesar skalanya lebih luas lagi. Cita-citanya luar biasa. Suamiku juga sangat mengandalkannya. Memang benar-benar tidak sia-sia menyekolahkannya ke luar negeri. Setelah puas memamerkan putranya panjang lebar, Misuk mengangkat gelas minumannya dengan ekspresi puas dan menatap saya sekilas. Wajahnya menyiratkan pesan, anakku jauh lebih hebat, jadi jangan coba-coba memamerkan anakmu di depanku. Melihat sikapnya itu, saya hanya tersenyum tipis tanpa membalas. Sejujurnya mengenai putra saya, ada banyak sekali hal yang ingin saya ceritakan. Namun saya menahannya, karena tidak ingin menjadi orang yang kekanak-kanakan seperti dia. Namun di tengah-tengah itu, tiba-tiba terdengar suara pintu restoran bergeser terbuka. Disusul sebuah suara yang sangat akrab di telinga saya. Ibu, ternyata di sini. Saat saya menoleh, putra saya sudah berdiri di sana dengan setelan jas rapi sepulang kerja. Melihat kemunculan putra saya yang tiba-tiba, saya terkejut dan setengah beranjak dari kursi. Ya ampun, kamu sudah sampai. Padahal bisa datang pelan-pelan nanti. Tidak apa-apa, Bu. Sebenarnya masih ada sedikit pekerjaan. Tapi aku mampir sebentar untuk memberi salam. Karena ini pertama kalinya ibu datang ke reuni. Aku pikir pasti banyak yang belum ku kenal. Putra saya kemudian memandang ke arah teman-teman saya. Lalu dengan senyuman hangat di bibirnya, dia menundukkan kepala memberi salam dengan sopan. Seketika itu juga, orang-orang yang tadi sedang tertawa dan mengobrol langsung terbungkam rapat, dan ruangan restoran mendadak hening, seolah disiram air dingin. Semua orang menatap pemuda di depan mereka, dengan mata membelalak tanpa sepatah kata pun. Melihat posturnya yang tinggi tegap, pembawaannya yang berwibawa, serta sikapnya yang lembut dan penuh tata krama, semua orang tampak sangat terkejut. Beberapa di antara mereka bahkan menatap saya. Dan putra saya bergantian dengan mata, membulat tak percaya.
Dia, benar-benar anakmu? Wajahnya benar-benar tipe yang disukai gadis-gadis muda. Istilah zaman sekarangnya, tampan sekali dan memancarkan aura hangat. Tepat saat itu, terdengar desahan kagum pelan dari salah satu sudut. Ya ampun, tunggu sebentar. Aku pernah melihat wajah itu di suatu tempat. Iya, benar. Bukankah dia dokter spesialis pengobatan herbal yang sering muncul di acara kesehatan pagi di televisi? Mendengar perkataan itu, suara bisik-bisik dan kegaduhan mulai terdengar dari berbagai arah. Beberapa orang menatap wajah putra saya kembali dengan ekspresi setengah percaya setengah ragu. Sssst. Sementara beberapa lainnya sudah bertepuk tangan dengan yakin dan gembira. Astaga, benar. Aku selalu menonton acara itu setiap pagi. Ah, ternyata Anda adalah kepala klinik itu. Wah, melihatnya langsung secara nyata begini, rasanya menakjubkan sekali. Pantas saja wajahnya terasa tidak asing. Suamiku juga suka acara itu. Jadi kami selalu menontonnya bersama setiap pagi. Aduh, di layar televisi saja sudah terlihat hebat. Aslinya jauh lebih tinggi, gagah, dan tampan. Putra saya tersenyum, malu-malu lalu menundukkan kepalanya sejenak. Terima kasih atas penilaian baik ibu-ibu sekalian. Melihat betapa dewasanya dia saat menyapa seperti itu. Saya yang menyaksikannya dari samping, mersasa dada saya bergetar haru. Sekaligus dipenuhi rasa bangga yang luar biasa. Saat itu, seorang teman dengan antusias langsung bertanya kepada saya. Hei, jadi anakmu itu kepala klinik pengobatan terkenal. Wah, aku benar-benar iri. Akhir-akhir ini lututku sakit terus dan tidak nyaman. Bolehkah aku berobat ke kliniknya? Mendengar hal itu, saya tersenyum dan menjawab dengan hati-hati. Kalaupun mendaftar sekarang, sepertinya harus menunggu antrean sekitar 3 bulan. Soalnya, pasien yang datang cukup banyak. Sampai 3 bulan? Yah, wajar saja sih. Kalau sampai masuk televisi berarti kemampuannya memang sangat hebat. Masuk akal kalau ramai. Tapi kan kita teman. Apa tidak bisa membantuku lewat jalur orang dalam supaya tidak perlu menunggu lama? Mendengar itu, teman lain pun ikut menimpali. Aku juga. Kalau tahu dari awal pasti sudah kuhubungi. Anak perempuanku sudah 3 tahun menikah tapi belum punya anak. Padahal aku memang berniat membelikannya obat herbal. Hei, kenapa selama ini kamu tidak pernah cerita sepatah kata pun tentang ini? Sepertinya di antara kita tidak ada satu pun yang tahu. Merasa ini adalah saat yang tepat, saya tersenyum tenang, dan menjawab dengan suara cukup lantang, agar Misuk mendengarnya. Aku merasa sangat malu kalau harus memamerkan anak sendiri. Lagi pula aku tidak memberikan banyak bantuan apa-apa, dia bisa sukses sejauh ini murni karena kerja kerasnya sendiri. Jadi, aku merasa tidak punya hak untuk membanggakannya. Dan sejujurnya, kalau membicarakan tentang anak laki-laki, orang-orang sering mengajak untuk menjodohkannya, jadi rasanya agak membebani. Saat saya menjawab sambil tersenyum, teman-teman saling bertukar pandang dan mengangguk-angguk setuju. Pada detik itu, saya bisa merasakannya dengan jelas. Tatapan yang beberapa saat lalu memandang rendah dan meremehkan saya dari ujung kepala hingga kaki, seketika berubah menjadi tatapan kagum yang dipenuhi rasa iri yang luar biasa. Sejak saat itu, pujian mulai mengalir deras dari berbagai sisi. Kamu benar-benar berhasil mendidik anak dengan luar biasa. Di zaman sekarang di mana banyak anak yang sudah dewasa tapi masih menumpang hidup pada orang tua. Memiliki anak yang tumbuh begitu mandiri dan sukses adalah berkah terbesar. Besar sekali. Meskipun keadaan ekonomi sulit, kamu membesarkan anakmu dengan sangat baik. Aku benar-benar iri. Sejujurnya anak bungsuku sampai sekarang belum dapat kerja dan masih membuat pusing kepala. Ternyata benar ya kata pepatah, hidup itu baru bisa dinilai sampai akhir. Katanya kalau masa muda sial, masa tua akan penuh keberuntungan. Pepatah itu sangat cocok untukmu. Penderitaanmu di masa muda terbayar lunas sekarang. Hidupmu ini benar-benar sukses besar. Di usia kita sekarang ini, apalagi yang lebih penting daripada melihat anak sukses? Mau seberapa keras pun mengumpulkan harta. Kalau kelakuan anak tidak beres, dalam semalam harta, keluarga bisa ludes, dan jatuh miskin dalam sekejap. Mendengar rentetan pujian yang datang dari sana-sini, rasa bangga menyelimuti hati saya.
Namun wajah saya memerah karena merasa canggung dan serba salah. Aku tidak melakukan apa-apa untuknya, jadi aku tidak pantas menerima pujian seperti itu. Anakku sendiri yang belajar siang dan malam, tanpa henti hingga mencapai semuanya sendiri. Kliniknya pun dia dirikan sendiri. Setelah mengambil alih dari senior dekatnya, anak itu yang berjuang sendirian, aku sungguh tidak melakukan apa-apa. Meski mulut saya berkata demikian, di dalam hati saya merasa begitu bangga dan bahagia, hingga kegembiraan yang meluap-luap, sulit disembunyikan di dalam dada. Padahal baru beberapa saat lalu, saya merasa tertekan oleh serangan Misuk dan teman-teman lainnya. Namun hanya dengan satu kali kemunculan putra saya langsung menjadi pusat rasa iri semua orang. Perasaan ini terasa asing namun sangat menggetarkan hati. Putra, saya bertukar salam beberapa patah kata lagi. Lalu pamit pergi, agar kami bisa melanjutkan obrolan dengan nyaman. Ibu, sepertinya masih banyak yang ingin diobrolkan. Jadi aku akan kembali ke klinik dulu ya. Ada buku yang harus kubaca untuk persiapan jurnal ilmiah. Nanti kalau sudah selesai kabari aku akan datang menjemput ibu lagi. Saya mengangguk dan memandangi punggung putra saya yang beranjak pergi dengan tatapan penuh kebanggaan. Setelah itu pun, suasana reuni yang memanas berkat kemunculan putra. Saya tak kunjung mereda. Semua orang menatap saya dengan pandangan yang berbeda dan mulai mengajak saya mengobrol dengan sikap yang jauh berbanding terbalik dari sebelumnya. Katanya hidupmu dulu begitu berat. Ternyata sekarang terbayar lunas ya. Benar, masa depan orang memang tidak ada yang tahu. Sekarang tinggal menikmati masa tua yang nyaman dan bahagia. Daripada masa mudanya enak tapi masa tuanya sengsara, jelas jauh lebih baik seperti ini. Aduh, aku benar-benar iri padamu. Di tengah sahutan-sahutan itu, saya hanya tersenyum tanpa banyak bicara dan menganggukkan kepala. Berkat putra saya, suasana reuni yang tadinya terasa seperti duduk di atas hamparan duri dalam sekejap berubah menjadi begitu nyaman. Namun, di tengah suasana yang begitu hangat dan ceria itu, ada satu orang yang ekspresinya terlihat sangat kaku. Orang itu tak lain adalah Misuk. Keangkuhannya beberapa saat lalu, saat membual dengan suara lantang bahwa putranya sedang menjalani pelatihan penerus. Bisnis kini lenyap tak berbekas. Hanya sudut bibirnya yang terangkat canggung. Saat dia berusaha keras memaksakan senyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dari tatapan matanya, saya bisa membaca emosi yang sudah sangat saya kenal sejak dulu. Rasa tidak nyaman, karena suasana yang tadinya dia kuasai telah direbut, serta kegelisahan untuk membalikan keadaan itu kembali. Benar saja, Misuk yang sedari tadi memainkan gelas minumannya perlahan membuka suara. Tapi memang benar sih. Dulu kamu kan sengsara sekali, harus mengemis pinjaman ke sana, kemari demi biaya kuliah anakmu. Mengingat asma masa itu, melihat dia bisa tumbuh sebesar sekarang, rasanya menakjubkan sekali, ya kan? Di luar, dia terdengar seperti memuji. Namun niat tersembunyi di dalamnya sangat jelas. Dia sengaja mengungkit kembali masa-masa sulit saya di depan. Semua orang untuk mengingatkan mereka betapa miskinnya saya dulu. Ketika beberapa teman mengangguk dengan wajah prihatin, Misuk langsung menyambung kalimatnya seolah sudah menunggu momen tersebut. Kalian semua juga tahu kan? Dulu dia pernah kerja menggosok daki di pemandian umum. Bukan cuma itu saja. Dia bahkan pernah jadi pembantu di rumah pimpinan perusahaan rekanan bisnis suamiku. Waktu aku diundang ke rumah itu, dan melihat dia sedang bekerja, pakai celemek. Kalian tidak tahu betapa kagetnya aku, saking tidak teganya. Aku bahkan sampai menyuruhnya bekerja di rumahku saja. Coba bayangkan betapa kasihannya aku melihat dia sampai bicara begitu. Tapi setelah melewati semua penderitaan itu, dan berhasil membesarkan anak seperti itu, dia memang hebat sekali. Beberapa teman yang mendengar perkataan itu menatap saya dengan rasa iba. Namun beberapa lainnya yang menyadari niat busuk Misuk, memasang ekspresi yang serba salah. Rasanya seperti ada tekanan tersirat dari Misuk agar mereka tidak lagi melontarkan pujian kepada saya dan anak saya. Mendengarkan ucapannya dalam diam, saya berusaha menjawab dengan suara yang tenang. Waktu itu kan memang zaman di mana kita semua hidup susah.
Untuk apa mengungkit kembali cerita yang sudah berlalu? Yang penting kan masa depan. Bukan begitu, aku cuman merasa takjub saja. Hidup manusia itu memang tidak bisa ditebak ya. Sejak kecil tidak ada satupun hal dalam hidupmu yang bisa dibanggakan. Tapi melihat pundakmu sekarang terangkat tinggi hanya karena berhasil membesarkan satu anak, rasanya agak lucu juga. Kasarnya, bagaimanapun itu kan hidup anakmu, bukan hidupmu sendiri. Sejujurnya aku mengakui hasil kerja kerasmu membesarkan anak. Tapi kalau sampai dibilang sukses luar biasa, rasanya agak berlebihan dan menggelikan. Misuk tertawa saat mengatakan hal itu. Namun dia tidak bisa menyembunyikan rasa pahit dan getir di balik tawanya. Melihat situasi tersebut, seorang teman dengan hati-hati mencoba menengahi untuk mencairkan suasana. Misuk, sudahlah hentikan. Di acara yang menyenangkan begini, untuk apa mengungkit cerita lama seperti itu? Lagi pula semuanya sudah lewat. Hari-hari yang akan kita jalani masih panjang. Mulai sekarang, dia tinggal menikmati hidup nyaman berkat putranya yang seorang dokter. Mendengar itu, Misuk sempat tertegun sejenak. Namun dia segera mengangkat gelasnya dan bersikap seolah tidak mendengar apa-apa. Meski begitu, ekor matanya terus melirik ke arah saya. Dengan tatapan yang jelas-jelas, masih menyimpan rasa tidak senang. Saya memilih untuk tidak menatap wajahnya, melainkan memalingkan kepala, dan meminum air untuk membasahi tenggorokan saya. Kalau di masa lalu, mungkin satu kalimat darinya sudah cukup membuat saya kembali ciut dan rendah diri, namun khusus hari itu, hati saya sama sekali tidak goyah. Mungkin karena saya merasa ada putra saya yang dapat diandalkan, berdiri kokoh di belakang saya. Melihat Misuk yang mati-matian mengungkit masa lalu demi merebut kembali kendali suasana, justru membuatnya terlihat sedikit menyedihkan di mata saya. Dan begitulah, untuk pertama kalinya seumur hidup, saya bisa menegakkan pundak dengan percaya diri di hadapan Misuk tanpa merasa kecil hati. Namun tepat pada saat itu, pintu restoran kembali terbuka dan seorang teman lainnya muncul menyusul terlambat. Semua orang menoleh untuk melihat siapa yang datang. Dan saat saya memperhatikannya dengan saksama, saya langsung mengenali wajahnya dan merasa sangat gembira. Teman itu adalah teman yang cukup dekat dengan saya semasa sekolah. Namun anehnya sejak beberapa waktu lalu, dia seolah menghilang dan putus kontak sama sekali. Saya sempat bertanya kepada teman-teman lain, tetapi tidak ada yang tahu kabarnya dengan pasti sehingga saya selalu penasaran. Melihat kemunculannya, tanpa sadar suara saya meninggi karena antusias. Ya ampun, Hekyung, sudah lama sekali ya. Saat saya melambaikan tangan menyapanya dengan hangat, Hekyung tersenyum tipis, lalu duduk di kursi. Namun, ekspresinya tampak tidak biasa. Mulutnya tersenyum, tetapi tatapan matanya membeku dingin, dan saat duduk, pandangannya terus terarah lurus ke arah Misuk. Pada detik itu, saya merasa tahu arti dari tatapan yang tidak asing itu. Persis seperti tatapan yang saya berikan saat menatap Misuk, setelah saya diperlakukan tidak adil olehnya di masa lalu. Teman di samping saya pun menyapa Hekyung dengan gembira dan bertanya, "Lama tidak bertemu. Akhir-akhir ini susah sekali melihat wajahmu. Angin apa yang membawamu datang hari ini?" Hekyung tertawa kecil lalu menjawab, "Ada alasan, kenapa selama ini aku tidak bisa memberi kabar. Kalian semua sehat-sehat, kan? Senang melihat wajah kalian." Di luar dia menyapa seolah tidak ada masalah. Namun sepanjang duduk di sana, tatapannya terus terkunci pada Misuk. Beberapa teman yang menyadari gelagat aneh itu melirik bergantian antara Hekyung dan Misuk dengan raut muka tegang. Saya yang melihat wajah teman saya itu pun merasa cemas di sudut hati, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun sang pembuat suasana canggung itu sendiri menuangkan minuman ke gelasnya, dalam diam meminumnya, lalu membuka suara dengan nada santai, seolah itu bukan masalah besar. "Ngomong-ngomong, Misuk, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku dengar kamu sekarang kerja di perusahaan asuransi. Penjualannya lancar." Pada saat itu, ketika pandangan semua orang di meja tertuju kepada Misuk, wajah orang yang bersangkutan seketika membeku kaku. "Apa maksudmu? Tiba-tiba membicarakan perusahaan asuransi?
Kenapa kamu menanyakan hal itu padaku? Namun teman yang duduk di seberangnya justru tersenyum santai. Bukannya? Apa aku salah dengar? Tapi mustahil salah dengar. Apa kamu lupa suamiku, dulu bekerja di perusahaan suamimu? Kamu tahu betapa menderitanya hidupku gara-gara perusahaan itu tiba-tiba melakukan pengurangan karyawan dan memecat orang-orang yang bekerja dengan baik, tanpa memberikan uang pesangon yang layak. Akibat pembongkaran tanpa ragu dari teman tersebut. Dalam sekejap suasana restoran menjadi begitu hening, hingga suara tarikan napas pun tidak terdengar. Semua orang menahan napas sambil menatap Haekyung dan Misuk secara bergantian. Dengan wajah pucat pasi, Misuk menjawab terbata-bata. Itu kan demi efisiensi manajemen perusahaan. Terpaksa harus mengeluarkan karyawan yang kurang kompeten lebih dulu. Makanya, harusnya kamu mendampingi dan mengurus suamimu dengan lebih baik. Kalau suamimu berkompeten, masa dia akan diperlakukan seperti itu? Mendengar itu, Haekyung tertawa sinis seolah merasa sangat konyol, lalu berteriak lantang. Efisiensi manajemen apa maksudmu? Bukankah perusahaan suamimu beberapa waktu lalu sudah bangkrut total dan gulung tikar? Penggelapan dana dan krisis keuangan yang sudah begitu parah sampai tidak bisa diselamatkan lagi hingga akhirnya dinyatakan pilot. Itu fakta yang sudah diketahui seluruh dunia. Beraninya, kamu mencoba menutupi matahari dengan telapak tanganmu? Mendengar hal itu, seorang teman menyela dengan hati-hati. Gulung tikar. Jadi maksudmu perusahaan suami Misuk bangkrut? Padahal tadi dia pamer kalau perusahaannya sangat sukses. Tiba-tiba ada apa ini? Coba ceritakan lebih jelas. Persis seperti yang kukatakan tadi. Di kalangan mantan karyawan, rumor sudah menyebar luas bahwa perusahaan suaminya hancur lebur. Dan Misuk sekarang bekerja berkeliling menjual asuransi. Tapi kalian tahu apa alasan sebenarnya? Perusahaan itu bangkrut? Putra sang pemilik perusahaan menggelapkan dana perusahaan dan menggunakan uang itu untuk bermain judi dalam jumlah yang sangat fantastis. Karena hal itu, perusahaan mengalami krisis keuangan parah dan karena rumor bahwa putra pemilik melakukan tindak kriminal. Semua rekanan bisnis memutus hubungan kerjasama. Mendengar kenyataan mengejutkan yang tak pernah terbayangkan ini. Semua teman yang ada di tempat itu, termasuk saya, terperangah syok. Namun Misuk, sang subjek dari rumor tersebut, hanya bisa menggigit bibirnya rapat-rapat dengan wajah pucat pasi seperti mayat, tanpa sanggup memberikan pembelaan sepatah kata pun. Melihat itu, Haekyung kembali meninggikan suaranya dan berteriak mengecam Misuk. Kalian semua pasti belum tahu kan, kalau anak yang selalu dia pamerkan dan dibiayai mahal-mahal sekolah ke luar negeri itu sekarang bahkan sudah dijebloskan ke penjara karena kasus itu? Misuk, kalau bukan begitu, coba bantah dan katakan satu patah kata saja. Waktu memamerkan anak biasanya kamu bicara penuh semangat. Tapi kenapa sekarang kamu menutup mulut rapat-rapat dan tidak bisa berkata apa-apa? Namun Misuk tetap membeku tanpa kata. Sementara Haekyung yang merasa dadanya terbakar segera meraih cangkir di depannya dan meneguk air dengan rakus. Kemudian, dia kembali menumpahkan segala unek-uneknya daripada menghabiskan waktu meremehkan dan mencaci maki orang lain. Harusnya, kamu mendidik anakmu dengan benar. Kamu tahu betapa menderitanya para karyawan tak bersalah yang bekerja dengan baik gara-gara anakmu? Perusahaan bangkrut, sehingga uang pesangon pun tidak dibayar. Dalam semalam mereka jadi pengangguran. Suamiku sampai pingsan karena syok dan harus dirawat di rumah sakit, sementara kami tidak punya uang. Kamu tahu bagaimana kacaunya hidup yang kujalani selama ini. Saat kata-kata itu terlontar, helaan napas berat terdengar dari berbagai sudut. Wajah teman-teman yang baru beberapa saat lalu merasa iri mendengar cerita Misuk, bahwa putranya lulusan luar negeri dan sedang dilatih menjadi penerus, kini serempak membeku. Dalam situasi itu pun, Misuk tidak sanggup berkata apa-apa. Bibirnya hanya bergetar hebat. Teman di sampingnya bertanya kembali dengan ekspresi tak percaya. Haekyung, apa semua yang kamu katakan ini benar? Anak Misuk menggelapkan uang perusahaan untuk judi? Sampai masuk penjara. Iya, dia menggelapkan dana dalam jumlah raksasa
dan menghabiskannya untuk judi ilegal. Karena itu, rumor menyebar luas di antara para klien. Bank yang mengucurkan modal pun memutus pinjaman, dan akhirnya seluruh perusahaan bangkrut total. Kalian tahu berapa banyak orang yang harus meneteskan air mata darah gara-gara Misuk tidak bisa mendidik anaknya dengan benar. Pada akhirnya, Haikyung yang tak kuasa menahan amarah, mulai meneteskan air mata, sehingga seorang teman yang duduk di sampingnya langsung menghujani Misuk dengan kecaman. Misuk, apa semua ini benar? Lalu untuk apa kamu datang ke sini hari ini? Bukankah baru saja kamu menyombongkan diri dengan suara lantang bahwa anakmu lulusan luar negeri dan sedang dilatih jadi penerus bisnis? Kenapa kamu berbohong tentang hal yang sebentar lagi akan terbongkar begini? Dari dulu aku tahu sifatmu memang begitu. Tapi ternyata kamu benar-benar tidak tahu malu. Meski begitu, Misuk tetap tidak bisa membalas sepatah kata pun. Melihat pemandangan itu, suara bisik-bisik di antara teman-teman semakin membesar. Astaga, tidak tahu malu sekali. Tadi pamer anak setinggi langit. Jadi rumor kalau dia jualan asuransi itu benar? Keadaannya sudah sesulit itu ya? Pantas saja tadi waktu membicarakan perusahaan suaminya, ekspresinya terlihat aneh sekali. Ya ampun, jangan-jangan dia datang ke sini berniat menawarkan asuransi pada kita juga? Ketika teman-teman mulai menimpali satu persatu dari berbagai sisi, wajah Misuk semakin memerah padam. Meskipun dia berusaha bersikap tenang, ujung jarinya yang gemetar halus terlihat sangat jelas oleh mata. Haikyung yang terus menyerang Misuk kembali membuka suara. Semua ini adalah karma dari segala perbuatan yang kamu lakukan selama hidupmu. Sudah berapa banyak orang yang kamu injak-injak. Kamu pandang rendah, dan kamu tindas. Meremehkan orang karena miskin, menyombongkan uang untuk membuat orang lain ciut. Sejujurnya, kalian pikir ada anak di sini yang tidak tertekan melihat gelagat keluarga Misuk waktu sekolah dulu? Semua orang hanya diam. Karena takut disingkirkan olehmu. Tapi tidak ada satupun orang yang tidak tahu betapa busuknya kelakuanmu. Mendengar perkataan Haikyung, teman-teman yang ada di tempat itu serempak menundukkan kepala atau berdeham canggung. Tak ada satupun yang sanggup membantah, membisu, seperti orang bisu. Kemarahan Haikyung tidak berhenti sampai di situ. Mungkin aku juga punya banyak dosa di kehidupan sebelumnya, sehingga di masa tua harus mengalami hal seperti ini. Tapi mana bisa dosaku menandingi dosamu, Misuk, anakku. Meskipun hidup serba kekurangan, moral dan pikirannya masih waras dan lurus, tapi sekarang kamu harus menghabiskan masa tuamu bolak-balik ke penjara untuk mengurus anak yang menghancurkan perusahaan dan keluarga karena kecanduan judi. Bukankah begitu? Mendengar kata-kata itu, Misuk yang tak sanggup lagi menahannya mengertakkan gigi dan berteriak. Hei, bicaramu keterlaluan sekali. Lancang sekali kamu mengumbar urusan keluarga orang lain seperti ini. Kamu tidak tahu ini pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik. Silakan tuntut kalau berani. Memangnya ada kata-kataku yang bohong? Ini bukan cuma urusan keluargamu lagi. Banyak karyawan yang menderita gara-gara keluargamu dan dari semua orang. Beraninya kamu bicara soal pencemaran nama baik? Mendengar semprotan itu, wajah Misuk memucat kaget dan dia kembali terbungkam. Namun suara Haikyung yang penuh amarah terus berlanjut. Bukankah selama ini kamu sendiri yang selalu sembarangan mengumbar aib dan penderitaan orang lain? Mengatur siasat di belakang agar wanita ini tidak bisa meminjam uang kuliah untuk anaknya. Menyebarkan rumor ke teman-teman kalau dia bekerja di pemandian umum. Semuanya kan perbuatanmu. Waktu sekolah dulu, aku juga sering menerima perlakuan menyakitkan darimu. Kamu pikir hanya karena sudah lewat usia saya setahun semuanya bisa kulupakan begitu saja. Pada titik itu, seisi restoran benar-benar diliputi keheningan mutlak. Saya hanya bisa menahan napas menyaksikan kejadian tersebut. Hawa dingin yang begitu pekat mengalir di antara keduanya, hingga tak seorang pun berani menyela di tengah-tengah mereka. Wajah Misuk yang baru beberapa menit lalu, dengan entengnya mengungkit masa-masa saya di pemandian umum, dan urusan uang kuliah anak saya, demi menjatuhkan saya. Kini berubah sepucat kertas putih, hingga rasanya tak tega untuk dipandang.
Hanya selang beberapa menit, setelah mendengar kata-katanya tadi, saya sama sekali tidak pernah menyangka akan menyaksikan jati diri Misuk yang sebenarnya terbongkar melalui mulut orang lain seperti ini. Mendengarkan perkataan Haikyung, rasa sedih dan tertekan yang selama ini saya kubur dalam-dalam di dalam dada perlahan terasa meledak keluar. Namun karena situasi tersebut terasa begitu asing dan membingungkan, saya tetap tidak bisa berkata apa-apa. Hingga saat itu pun, Misuk masih menutup mulutnya rapat-rapat, memegang gelas minumannya erat-erat, sambil gemetaran. Seorang teman di samping dengan hati-hati bertanya kepada Haikyung yang telah membongkar semua kebenaran itu. Haikyung, rupanya selama ini penderitaanmu berat sekali ya. Suami kehilangan pekerjaan di perusahaan mapan saja sudah menyakitkan. Ditambah lagi tidak dapat pesangon gara-gara anak Misuk. Kamu pasti sangat sakit hati. Haikyung mengangguk dan berkata, iya. Makanya sekarang aku dan karyawan lainnya sedang bersiap mengajukan gugatan hukum. Sepertinya pertemuan berikutnya antara aku dan muka itu adalah di pengadilan. Mendengar kata-kata itu, saya menatap wajah Haikyung dalam diam. Di balik ekspresinya yang penuh emosi, terasa dendam lama yang sudah menumpuk sekian lama. Barulah saat itu saya menyadari bahwa ada orang lain selain saya yang terluka oleh Misuk dengan cara yang berbeda. Saat itu, teman lain yang sedari tadi mengamati situasi. Ini tanpa suara bertanya kepada Misuk dengan nada menuntut. Hei Misuk, kenapa kamu tidak menceritakan hal itu sama sekali? Dan malah membohongi kami semua, seolah-olah hidupmu masih sangat kaya raya. Jujur saja padaku, dengan kondisimu yang seperti itu, tujuanmu datang ke sini untuk menjual asuransi pada kami kan? Di saat anakmu masuk penjara, rasanya aneh sekali kamu malah datang ke reuni. Teman yang lain pun ikut menimpali. Iya benar. Tadi membual pamer anak, dengan suara lantang dari mulutmu sendiri. Kamu cuma tidak mau terlihat miskin kan? Aduh, kamu ini benar-benar tidak berubah. Keluarga sudah hancur lebur seperti itu, tapi harga dirimu masih saja setinggi langit. Di saat teman-teman melontarkan kritik satu persatu, Misuk tidak bisa membalas apapun. Dan hanya memutar-mutar bola matanya ke sana kemari. Ekspresi santai dan penuh percaya diri yang tadi digunakannya untuk menertawakan saya telah lenyap tak berbekas. Digantikan oleh rasa panik dan malu yang luar biasa di wajahnya. Melihat sosok Misuk yang seperti itu, tiba-tiba saya teringat kembali pada hari di mana saya berpapasan dengannya di rumah majikan saat saya masih menjadi pembantu. Pada detik, ketika saya berpikir bahwa perasaan Misuk saat ini pasti sama menyedihkannya dengan perasaan saya di hari itu. Saya kembali menyadari bahwa roda kehidupan manusia benar-benar tidak ada yang tahu. Siapa sangka situasi antara saya dan Misuk bisa berbalik seperti ini? Teman-teman masih terus mendesak dan melemparkan kata-kata dingin kepadanya. Namun, Misuk tetap tidak sanggup mengeluarkan suara. Dia hanya menundukkan kepala sambil terus menggigit bibirnya. Mengingat bagaimana Misuk tadi memamerkan anaknya demi merendahkan saya, suara bisik-bisik kembali terdengar di sana-sini. Astaga, padahal tadi bersikap begitu sombong. Ternyata keluarganya sekacau itu. Seumur hidup selalu meremehkan orang lain, nasib orang memang tidak ada yang tahu. Aduh, punyaku saja, sudah terlalu banyak asuransi. Bagaimana kalau Misuk terus-terusan meneleponku? Setiap kali kata-kata itu terdengar, saya melihat pundak Misuk perlahan semakin menyusut dan menciut. Melihat pemandangan itu, timbul perasaan aneh di hati saya. Saya tidak pernah menyangka akan menyaksikan orang yang selama ini mengejek dan menindas saya runtuh sehancur itu di depan mata saya. Pada saat itu, alih-alih merasa puas, rasa sesak dan campur aduk justru lebih mendominasi. Namun pada saat yang sama, saya juga merasakan bahwa rasa marah dan luka batin yang selama ini saya tahan perlahan mulai terurai. Untuk beberapa saat, keheningan yang berat menyelimuti meja tersebut. Dan semua orang hanya saling melirik dengan canggung, tanpa tahu harus berbuat apa. Di tengah keheningan itu Misuk yang wajahnya semakin memucat. Akhirnya tergesa-gesa mengambil tasnya dan berkata dengan canggung, sepertinya suasana hari ini agak aneh.
Jadi mari kita bertemu lagi lain kali. Tiba-tiba aku teringat ada urusan mendesak. Jadi aku harus pergi lebih dulu. Namun situasi tidak bisa selesai semudah itu. Kepada Misuk yang berdiri ragu-ragu, seorang teman lain membongkar satu fakta yang jauh lebih mengejutkan. Hei, kamu harus memberi penjelasan sebelum pergi. Selain aku, ada lagi tidak di sini yang meminjamkan uang ke Misuk? Jujur saja pada kami. Apa cuma aku yang berinvestasi? Karena dia bilang bisa melipat gandakan uang? Mendengar kata-kata itu, seisi restoran mendadak gaduh dan suara ribut-ribut langsung terdengar dari sana-sini. Sebenarnya, aku juga mengirimkan sedikit uang padanya. Katanya dia bisa memutarkan dana dalam jumlah besar. Tapi jangankan bunganya, uang pokoknya saja sudah berbulan-bulan belum dikembalikan. Ya ampun, aku juga baru beberapa hari lalu berinvestasi padanya. Memang cuma beberapa juta. Tapi bagi ibu rumah tangga itu bukan uang kecil kan? Tentu saja, aku bahkan memberinya 5 juta. Karena dia bilang akan berinvestasi di tempat yang bagus, aku percaya. Dan menitipkannya. Ternyata sekarang baru tahu kalau semuanya bohong. Satsu, persatu teman, mulai bersuara bahwa mereka juga telah menitipkan uang kepada Misuk. Dalam sekejap restoran itu dipenuhi teriakan amarah, meskipun bukan nominal yang sangat masif bagi sebagian orang. Misuk ternyata telah meminjam uang dari teman-temannya dengan dalih investasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Karena selama ini, Misuk berhasil membangun reputasi dan kepercayaan lewat cerita tentang perusahaan suaminya dan anaknya yang kuliah di luar negeri. Mereka semua mempercayai perkataannya. Saat saya dulu pontang-panting panik. Karena uang pendaftaran kuliah anak saya, tidak ada satupun yang membantu. Karena termakan omongan Misuk, namun ketika ditawari iming-iming investasi, rupanya mereka semua tergiur oleh sedikit keserakahan. Melihat wajah asli dari orang-orang yang disebut teman sekolah ini, tiba-tiba rasa pahit yang getir naik ke tenggorokan saya. Saat itu, Misuk melambaikan tangannya panik dan berteriak dengan suara bergetar. Aku pasti akan mengembalikan semuanya nanti. Ini cuma karena perputaran uangnya agak tersendat sementara waktu, bukan berarti aku berniat menipu. Perputaran uang apa maksudmu? Perusahaan suamimu sudah lama bangkrut, dan anakmu sedang dipenjara. Pakai uang apa kamu mau membayar? Kamu mengumpulkan uang dengan membohongi teman-temanmu sendiri kan? Ketika Hyekyung meninggikan suaranya, teman lain di sampingnya pun langsung bangkit berdiri dari kursi. Benar, Misuk, jangan harap kamu bisa melangkah keluar satu jengkal pun dari sini sebelum mengembalikan semua uang itu hari ini. Kalau tidak, kami akan panggil polisi. Iya, panggil saja polisi. Pantas saja dari tadi sikapnya ramah sekali tidak wajar. Dia pasti datang ke sini berniat menjual asuransi dan memeras asinya uang lebih banyak lagi dari kita. Mengaku teman, tapi isinya cuma berniat menusuk dari belakang. Benar-benar tidak ada orang yang bisa dipercaya di dunia ini. Mendengar cerkaan yang meledak dari berbagai penjuru, wajah Misuk semakin pucat pasi seperti mayat. Mungkin karena sudah tidak bisa menemukan alasan lagi untuk membela diri. Bibirnya hanya gemetaran, tanpa mampu mengeluarkan suara. Tak tahan melihat pemandangan itu. Untuk pertama kalinya saya melontarkan kata-kata yang selama ini terkunci rapat di dalam hati saya. Misuk, sudahlah, lepaskan semuanya. Seumur hidupmu kamu selalu memandang rendah dan meremehkan keadaan orang lain. Kamu tidak pernah menyangka dirimu sendiri akan berakhir seperti ini kan? Kalau begitu, mulai sekarang, renungkanlah kesalahanmu dan minta maaflah dengan jujur kepada teman-teman terlebih dahulu. Mendengar perkataan saya, Misuk sempat melotot tajam ke arah saya. Lalu seketika bangkit berdiri dari kursinya. Kenapa kalian semua memperlakukanku seperti ini? Memangnya cuman gara-gara uang receh segitu kalian meributkannya? Kalian pikir meskipun aku bangkrut, aku tidak sanggup membayar uang receh seperti itu? Aku akan minta tolong pada keluarga orang tuaku. Dan segera membayarnya sekarang juga. Jadi jangan khawatir. Sambil berkata demikian, saat dia buru-buru mengambil tasnya untuk pergi, kakinya tersangkut pada kaki kursi, tubuhnya limbung, dan saat dia melepaskan tas yang dipegang,
Nya. Dokumen-dokumen yang ada di dalamnya berserakan di lantai. Hanya dengan sekali pandang, lembaran brosur produk asuransi dan formulir pendaftaran polis langsung terlihat berserakan di depan mata kami. Melihat pemandangan itu, seisi restoran kembali dibuat geger. Astaga, lihat itu! Benar-benar dokumen asuransi. Dia benar-benar berniat meminta kita membeli asuransi darinya. Ya ampun, dia pikir kita ini mangsa empuk apa. Misuk yang sangat terkejut berusaha memungut dokumen-dokumen itu dengan panik dan tergesa-gesa, namun tangannya gemetar hebat, sehingga dia tidak bisa mengambilnya dengan benar. Ujung jemarinya yang memungut kertas-kertas berserakan itu, gemetar tak terkendali, dan pundaknya terlihat berguncang halus. Namun, pada ekspresi teman-teman yang menyaksikan hal itu, tidak ada lagi rasa simpati maupun keterkejutan. Yang tersisa hanyalah rasa kecewa yang dingin membeku. Hei Misuk, selama ini kamu begitu sombong di depan kami. Sekarang bagaimana? Jangan cuma bicara saja. Cepat kembalikan uang kami, sekarang juga. Makanya, manusia itu harus menjaga hati dengan baik. Selama ini kamu hanya mementingkan diri sendiri. Melihat kondisimu sekarang ini membuatku benar-benar tersadar. Misuk, daripada bersikap begini, kenapa kamu tidak berterus terang dari awal dan meminta tolong pada kami? Kalau jujur, kami pasti akan membantu sedikit demi sedikit. Kenapa harus bertindak konyol dan memalukan seperti ini? Memangnya harga diri itu apa harganya? Namun Misuk sama sekali tidak membalas sepatah kata pun atas ucapan-ucapan itu. Dia hanya memungut dokumen-dokumen di lantai seadanya, lalu menjejalnya masuk ke dalam tas. Dan tanpa sanggup mengangkat kepalanya sedikit pun, dia melarikan diri keluar dari restoran, bersamaan dengan suara pintu yang tertutup. Keheningan yang berat menyelimuti bagian dalam restoran untuk beberapa saat. Kemudian, teman yang pertama kali membongkar rahasia, Misuk memecah keheningan itu dengan suara yang berat. Kalian semua berhati-hatilah. Percuma saja menyesal setelah tertimpa masalah besar, hanya karena percaya demi pertemanan masa lalu. Orang yang berpura-pura hidup kaya raya dari luar itu, tidak semuanya bisa dipercaya. Semua teman mengangguk serempak dengan ekspresi getir. Beberapa di antara mereka saling bertatapan dan mulai berdiskusi serius tentang bagaimana cara menagih uang mereka kembali. Seorang teman di samping saya bertanya dengan hati-hati, "Kamu tidak apa-apa? Apa kamu juga sempat dimintai tolong sesuatu oleh Misuk? Entah itu asuransi atau pinjaman uang?" Tidak, dia sama sekali tidak pernah membicarakan hal seperti itu padaku. Sejak awal, dia pasti tidak mengira kalau aku berada di posisi yang bisa membantunya. Yah, benar juga sih. Dulu dia begitu getol ingin menjatuhkanmu. Mungkin sekarang, dia sedang menuai semua hukumannya. Berbanding terbalik sekali ya denganmu yang masa tuanya bersinar. Terang berkat anak yang kamu besarkan dengan susah payah. Gara-gara salah mendidik satu anak saja, rumah tangganya hancur berantakan seperti itu. Dia kemudian tertawa hampa. Hari itu, acara reuni berakhir di tengah suasana yang penuh kekacauan dan kebingungan. Beberapa saat kemudian, saat saya berbalik untuk masuk ke mobil putra saya yang kembali datang menjemput, teman-teman menatap saya dengan tatapan penuh rasa iri dari kejauhan. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, kejadian yang terjadi dalam satu hari itu terasa begitu jauh dan buram seperti mimpi. Karena saya tidak pernah membayangkan akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Misuk, yang seumur hidup meremehkan dan menindas saya, runtuh dalam sekejap mata seperti itu. Beberapa bulan pun berlalu setelah hari itu. Di antara teman-teman sekolah, berbagai macam kabar burung mulai beredar. Terdengar kabar bahwa Misuk mengalami kesulitan besar karena masalah uang yang dipinjamnya dari beberapa teman, hingga akhirnya dia harus menulis surat perjanjian utang dan mencicilnya sedikit demi sedikit. Usut punya usut, keluarga orang tuanya yang dulu kaya raya ternyata juga mengalami berbagai masalah beruntun dalam beberapa tahun terakhir, hingga praktis sudah bangkrut. Akibatnya, teman-teman yang dulu mengabaikan Sasya karena hanya percaya pada pengaruh Misuk pun ikut merasakan kepedihan dan penderitaan mereka sendiri. Namun, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,
Performa kerja Misuk di perusahaan asuransi tampaknya juga sangat buruk. Terdengar kabar bahwa setelah terus-menerus menempati peringkat terbawah, dia akhirnya dipecat dari perusahaan asuransi tersebut. Setelah itu, saya bahkan mendengar kabar bahwa dia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran. Saya merasa seperti menyaksikan secara nyata bagaimana kehidupan seseorang bisa terjun bebas ke dasar jurang terdalam. Lalu pada suatu hari, Haekyung, yang memiliki dendam yang tak kalah besarnya terhadap Misuk, menelepon saya dan menyampaikan kabar ini. "Hei, kamu sudah dengar kabar tentang Misuk akhir-akhir ini?" "Tidak. Aku sendiri tidak terlalu penasaran juga sih. Aku baru saja mendengar kabar yang sangat mengejutkan hari ini. Aku dengar dia dipecat dari perusahaan asuransi karena penjualannya hancur. Dan coba tebak. Setelah itu, dia bekerja membersihkan gedung, seorang Misuk yang dulu begitu sombong. Memangnya, kalau manusia hidup, segala macam hal aneh bisa terjadi. Iya ya, di usia di mana dia seharusnya hidup tenang, dia harus banyak menderita. Saya berpura-pura tidak tahu karena tidak ingin ikut menyebarkan gosip. Namun kabar itu sebenarnya sudah saya ketahui sebelumnya. Tampaknya teman-teman sekolah sedang antusias membicarakan kabar tersebut ke sana kemari. Namun, saya berusaha untuk fokus menjalani hidup saya sendiri dengan giat tanpa terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Karena seperti yang telah saya saksikan, jalan hidup manusia itu tidak ada yang tahu. Sehingga timbul pikiran bahwa saya yang saat ini tidak memiliki kekhawatiran pun suatu saat bisa saja menghadapi situasi yang sulit. Oleh karena itu, saya bertekad untuk tidak menyombongkan diri secara berlebihan atas kebahagiaan sesaat dan tidak bersukacita di atas kemalangan orang lain. Namun, hal yang benar-benar mengejutkan saya justru terjadi setelah itu. Beberapa waktu setelah mendengar kabar bahwa Misuk bekerja sebagai petugas kebersihan gedung, saya pergi ke klinik tempat putra saya berpraktik karena ada suatu urusan. Dan di sana saya sangat terkejut melihat petugas yang sedang membersihkan lobi gedung tersebut. Sosok berwajah familiar yang sedang memegang tongkat pel dan sibuk mengepel lantai itu langsung tertangkap oleh pandangan saya. Seketika jantung saya berdegup kencang ketika saya melangkah mendekat. Benar saja, orang itu adalah Misuk. Sosoknya, yang dulu begitu glamor dan anggun, telah lenyap tak berbekas. Yang ada hanyalah pakaian kerja yang lusuh dan wajah yang tampak sangat letih. Kemudian, ketika dia menyadari kehadiran saya, matanya membelalak kaget lalu dengan tergesa-gesa, dia langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pada saat itu, saya sempat mematung di tempat karena tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saya tidak tahu apakah harus mendekat dan menyapanya atau berpura-pura tidak melihat dan melewatinya begitu saja. Misuk pun, pada detik ketika mata kami saling bertemu, terlihat begitu panik, hingga tongkat pel yang dipegangnya hampir saja terlepas dari tangannya. Dalam sepersekian detik yang singkat itu, kenangan bertahun-tahun yang lalu melintas di kepala saya. Saya teringat kembali pada sosok diri saya di masa lalu yang mengenakan celemek sebagai pembantu rumah tangga, dan tidak mampu mengangkat kepala di depan Misuk. Sebaliknya, kenyataan bahwa, di usia yang sudah melewati 1 tahun ini, Misuk berdiri mengenakan seragam pembersih, dan tidak sanggup mengangkat kepalanya di depan saya, terasa sangat menggetarkan hati saya. Sejujurnya, sesaat saya sempat merasa bimbang, karena ini adalah kesempatan emas bagi saya, untuk mengejeknya sepuas hati. Persis seperti bagaimana Misuk dulu pernah mengejek dan merendahkan saya. Namun setelah berpikir sejenak, saya hanya menganggukkan kepala memberi salam singkat dengan tenang, lalu melangkahkan kaki pergi tanpa suara. Saya tidak menoleh ke belakang, tetapi saya bisa merasakan tatapan Misuk yang tertuju lama di punggung saya. Alasan saya berbalik dan pergi seperti itu hanya satu, bukan karena saya merasa kasihan pada Misuk, bukan pula karena saya ingin terlihat berkelas dan elegan, melainkan karena dari wajahnya yang tampak begitu panik, serba salah, dan menyedihkan. Saat melihat saya merasa bahwa dia sudah membayar harga yang setimpal atas dosa-dosa dan perbuatannya di masa lalu. Sebenarnya,
Di usia senja seperti ini, tertangkap basah sedang memegang tongkat pel, akibat dosa salah. Mendidik anak tepat di depan teman yang dulu begitu diremehkannya. Adakah hukuman batin yang lebih menyiksa daripada hal itu? Saat melangkah keluar dari gedung itu, pada hari tersebut, tiba-tiba terlintas sebuah pemikiran di benak saya, bahwa jika seseorang seumur hidupnya menginjak-injak orang lain, suatu hari nanti dia pasti akan membayar harganya. Tatapan mata tajam dan kata-kata berbisa yang selalu diarahkan kepada saya. Misuk sendiri pasti tidak pernah membayangkan bahwa semua itu akan berbalik menghantam dirinya di masa keemasan hidupnya. Mungkin hari ini pun, orang yang dulu menikmati kepuasan dari menindas saya itu sedang meneteskan air mata darah sambil menatap bayangan dirinya yang lusuh di dalam cermin. Namun saya setelah meninggalkan segala kepedihan masa lalu di belakang, akan melangkah maju dengan penuh semangat di hari-hari mendatang bersama putra saya, yang bisa saya banggakan dimanapun berada. Semoga kisah ini dapat meninggalkan getaran makna yang mendalam di hati semua orang yang telah mendengarkannya hari ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan kisah yang panjang